Perhatian, Shalom, selamat datang di ibadah online bersama KAKR Runggun Tanjung Merawakanan. Persiapkan diri kamu dan pastikan kamu juga sudah mempersiapkan segala keperluan ibadah seperti Alkitab dan persembahan. Ikutilah ibadah dari awal hingga selesai. Selama ibadah ini, ambillah sikap yang baik, tidak sambil tiduran atau jalan-jalan, atau bahkan beribadah sambil makan dan minum sangat tidak dianjurkan. Fokuskanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, berdoalah dalam hatimu sebelum memulai ibadah ini. Shalom! Selamat datang di kebaktian online KKR GBKP Runggun Tanjung Merawakanan Minggu 31 Mei 2020. Apa kabar anak KKR? Apa kabar anak KKR? Iya, terpujilah Tuhan dimanapun saat ini kita beribadah, kita boleh dalam kondisi baik dan sehat. Hari ini kita akan memulai ibadah online kita akan memuji Tuhan sambil bernyanyi. Iya, kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Kami ajak untuk seluruh adik-adik KKR untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Kita boleh sambil bertepuk tangan. Penolongku yang sungguh, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita mau angkat lagu pujian ini sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji datang kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Agar kita lebih semangat lagi, kita mau kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi lagu I Love You Jesus. Kami undang adik-adik untuk tetap berdiri. Kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. Mari katakan I love you Jesus. I love you Jesus.
aku lagi. Kita boleh sambil bertepuk tangan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau kembali angkat satu lagu pujian kita. Kami tetap undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu Bila Roh Allah Ada di Dalam. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami undang adik-adik untuk duduk kembali. Jaga sikapnya, siapkan Alkitabnya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yoslin Berugin. Shalom anak KKR, apa kabarnya hari ini? Di hari Minggu pagi ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya mengerti akan firman yang akan kakak bawa. Jadi, sebelum berdoa, kayak mana sikap berdoa? Aku lipat tangan dan ku tutup mata, ku berdoa kepada Tuhanku. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat berkat yang telah Kau berikan Bapa. Hingga pada hari ini kami anak KKR masih Kau berikan kesempatan untuk kembali melaksanakan kebaktian minggu kami. Berkatilah Tuhan agar firman yang kami dengar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Bapa, berkatilah agar firman ini juga Tuhan dapat menjadi pedoman bagi adik-adik KKR dalam aktivitasnya selanjutnya. Dan segalanya Bapa, ampunkan salah dosa yang telah kami perbuat, agar kami selalu layak disebut sebagai anak-Mu dan tidak terhalang berkat dan datangnya daripada-Mu. Dengan firman indah, Yesus Kristus kami hidup. Haleluya. Amin. Nah, hari ini tema kita adalah tentang Pentakosta. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak apa itu artinya Pentakosta? Coba kalau ada yang tahu silahkan dijawab di rumah. Nah, jadi Pentakosta itu identik dengan yang namanya lidah-lidah api, ya kan? Nah, hari Pentakosta itu adalah hari peristiwa turunnya Roh Kudus. Nah, jadi peristiwa turunnya Roh Kudus setelah 50 hari
Yesus bangkit dari kematian. Jadi kita bisa lihat ya, kita baca ayat Alkitab kita, yaitu yang diambil dari Kisah Para Rasul. Nah, disiapkan kan Alkitabnya? Kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Di sini Kakak baca ya. Judulnya adalah Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma." Nah, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, pada saat hari Pentakosta tersebut, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke Yerusalem. Mereka merayakan pesta panen raya. Nah, masih ingat gak kalau panen itu apa aja ya yang dipanen? Di sini mereka panen buah-buah. Nah, masih ingat buah-buah roh? Nah, buah-buah roh itu ada berapa? Buah-buah roh itu ada, buka Galatia 5:22-23, ada 9. Nah, pada saat pesta panen raya, mereka melaksanakan pesta di Yerusalem. Pada saat itu, nah, masih ingat nggak apa buah-buah roh? Yang pertama ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, kebaikan, dan penguasaan diri. Pada saat mereka berkumpul di suatu tempat, tiba-tiba apa yang terjadi? Nah, tiba-tiba turunlah lidah-lidah api. Nah, lidah-lidah api ini seperti gambar ini, dia seperti merpati. Nah, lidah-lidah api ini turun di setiap kepala-kepala orang yang datang di acara perjamuan pesta panen besar. Nah, lidah-lidah api ini turun di atas kepala-kepala murid Yesus. Lalu setelah lidah-lidah api ini turun, apa yang terjadi di acara perjamuan tersebut? Nah, ternyata mereka semua bisa berkata-kata, bersaksi, tapi bukan berkata-kata dengan bahasa mereka sendiri, tetapi mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, pada saat itu mereka semua berbahasa roh satu dengan yang lainnya. Nah, orang-orang yang melihatnya bingung, ya kan?
Yang pertama tadi mereka berbahasa roh. Terus yang kedua, pada saat mereka mengatakan kata-kata tersebut, orang-orang terheran-heran, bingung. Loh, kenapa bisa seperti itu? Kan? Nah, berarti ada apa? Seperti itu kan? Nah, yang ketiga, ada orang-orang yang tidak percaya. Dia tidak percaya. Loh, kok bisa ada orang-orang yang bisa berbahasa-bahasa roh? Nah, jadi dari kejadian tersebut, dari kejadian ini, pada saat ada lidah api yang datang, tapi mereka tidak kepanasan karena lidah api ini merupakan Roh Kudus. Ada 3 hal yang bisa kita pahami. Yang pertama, pada saat seseorang yang dilingkupi oleh Roh Kudus, mereka pasti akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, jadi bahasa itu merupakan kuasa dari Roh Kudus. Nah, yang kedua, pada saat Roh Kudus sudah melingkupi murid-murid Yesus, maka orang-orang yang terheran-heran menunjukkan bahwa orang yang sudah dilingkupi Roh Kudus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Nah, yang ketiga yang bisa kita pahami adalah bahwa pada saat orang-orang dilingkupi oleh Roh Kudus, masih ada orang yang tidak percaya. Jadi supaya apa ya kita diberikan firman ini pada hari Minggu ini? Nah, kita diberikan firman Tuhan tentang Pentakosta agar kita sama-sama paham, agar kita bisa mengerti bahwa Roh Kudus yang telah juga Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, artinya kita harus percaya kepada Tuhan. Jangan kita seperti orang yang tadi tidak percaya bahwa adanya Roh Kudus. Nah, apa tandanya kita percaya? Kakak yakin pasti adik-adik sekalian percaya kan akan adanya Roh Kudus, akan adanya lidah-lidah api yang menandakan Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita. Nah, jadi kalau orang-orang yang telah dilingkupi oleh Roh Kudus, mereka akan selalu berbuat yang baik, berbuat perintah Tuhan, berbuat kebaikan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, seperti itu. Nah, jadi dari ayat Alkitab kita hari ini, kita yang percaya pasti akan melakukan perintah Tuhan dan akan melakukan hal-hal yang baik. Siapa di sini yang pandai bernyanyi, pandai bermain musik, atau ada yang pandai berpuisi, apalagi ada yang pandai menari? Nah, kemampuan itu merupakan wujud dari pekerjaan Roh Kudus. Nah, jadi kemampuan yang kita miliki, talenta yang kita miliki, itu merupakan wujud dari pekerjaan dari Roh Kudus. Artinya Roh Kudus menjadikan kita bertalenta. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan jika kita mempunyai talenta-talenta tersebut? Nah, kita harus menunjukkan bahwa hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita udah percaya, setelah kita percaya bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita diberikan talenta atau kemampuan, nah maka kita harus menunjukkan hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan apa? Dengan berbuat baik, dengan melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita senang Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudus-Nya untuk tinggal bersama-sama di hati kita. Nah, karena hari ini kita bersuka cita, Allah juga turut memberikan Roh Kudus untuk menolong dan membimbing kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, walaupun dalam kondisi yang saat ini
tidak baik, tidak boleh keluar, kita takut kena virus COVID-19, atau kita pun tidak boleh bertemu dengan orang-orang lain, bertemu dengan keluarga kita yang jauh, atau kita tidak bisa berkumpul. Tetapi jika kita percaya Roh Kudus itu ada dalam hati kita, maka Tuhan akan menolong dan membimbing kita. Nah, untuk ayat hafalan kita pada hari ini, kita buka dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Buka Alkitabnya masing-masing ya. Jadi kalau namanya ayat hafalan, berarti di hari Minggu ini harus dihafal. Jadi kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ayat hafalannya harus dihafal. Di pertemuan berikutnya nanti kakak ingatkan lagi, ayat hafalannya harus dihafal. Ya, kini saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Untuk semua anak-anak KKR, mempersiapkan persembahannya, uangnya dilipat yang rapi dan berikan dengan tangan yang kanan, tangan manis untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Ya, kita sambil bernyanyi memuji Tuhan, sungguh ku bangga Bapa, sambil memberikan persembahannya. kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat berkat yang Kau berikan Bapa hingga pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan, Kau masih memberikan kami kesehatan, Kau masih memberkati keluarga kami Tuhan, hingga kami masih bisa mendengar sebagian dari isi firman-Mu. Di hari ini Tuhan merupakan hari Pentakosta, kami telah mendengar bahwa hari ini adalah hari ke-50 Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudus berupa lidah-lidah api. Dan kami juga Tuhan telah menerima Roh Kudus tersebut. Berkatilah Bapa agar Roh Kudus yang berdiam dalam hati kami dapat menolong, dapat membimbing kami dalam setiap kegiatan kami ya Tuhan, dalam setiap apapun aktivitas yang kami lakukan Tuhan, agar kami mampu melewati semua hari-hari kami berikutnya dengan baik. Begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap pekerjaan orang tua kami, untuk setiap kesehatan anak-anak KKR, begitu juga orang tua, begitu juga guru sekolah minggu ya Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan, Kau yang selalu melingkupi agar kesehatan kami Tuhan selalu Kau berkati agar kami sehat-sehat Tuhan dan terjauh dari
bahaya Tuhan, terjauh dari segala macam sakit penyakit Tuhan. Kami juga percaya Bapa, kalau yang juga mengangkat persekolahan kami, adik-adik kami Tuhan, yang mungkin masa persekolahan mulai dari ujian-ujian Tuhan, dan juga ada yang ingin masuk mendaftar sekolah baru Tuhan. Kalian berkati Bapa agar pandemi ini segera berakhir, agar kami juga Tuhan bisa kembali melaksanakan aktivitas kami Tuhan seperti sebelumnya. Begitu juga Bapa untuk firman yang telah kami dengar, berkatilah Tuhan agar kami bisa menjadi anak-anak yang percaya, anak-anak yang percaya akan Roh Kudus-Mu, dan kami bisa tetap melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Jika segalanya Bapa, kami hanyalah manusia yang berdosa. Ampunkan kami Tuhan akan kesalahan kami, agar tidak terhalang berkat yang datangnya daripadamu, dan kami selalu sebagai anak. Persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan, agar persembahan ini bisa berguna dan bisa menjadi rupa yang harum Tuhan untuk gerejamu, dan juga bisa berguna Tuhan untuk kegiatan-kegiatan dalam gereja ini. Dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kebaktian online KKR GBKP Lumbun Tanjung Morawakanan Minggu 31 Mei 2020.